Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap bersukacita, tetap bergembira karena Tuhan. Karena ketika kita bersukacita ada kekuatan. Ketika kita bergembira, Mazmur berkata bahwa apa yang kita inginkan, kita rindukan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Kita terus sedang belajar bagaimana kita membangun jalan yang Tuhan mau kita tempuh, yaitu jalan untuk menjadi besar dengan kita belajar merendahkan hati. Rasul Paulus, kita tahu bagaimana dia seorang yang dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi dia berkata supaya jangan meninggikan diri, menyombongkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia mengalami yang namanya duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh dia. Supaya apa? Satu aja tujuannya ketika banyak hal terjadi, supaya aku jangan meninggikan diri. 3 kali dia sudah berdoa berseru, tapi Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup. Nah, kita lihat Bapak Ibu, terkadang ada masalah-masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa dengan kemampuan kita. Kita butuh Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena orang-orang yang sombong selalu dia tidak mengenali, dia tidak memahami bahwa dia tidak mampu. Jadi dia tidak bisa bergerak bekerja sendiri. Karena itu orang yang rendah hati, dia menyadari betul-betul bahwa semua bakat, semua kemampuan, semua yang dia miliki itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan. Karenanya Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa katanya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia belajar mau taat. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya ketika ada orang, ibunya berkata itu orang butuh pertolongan. Dan dia berkata bahwa waktuku belum tiba, ibu. Artinya Yesus tidak bergerak, dia tidak melakukan apapun sebelum dia melihat, mendengar. Karena itu dia berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Orang yang sombong adalah dia berjalan menurut kemampuannya sendiri. Dia betul-betul bergantung, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Karena itu saya beritahu, kerendahan hati bukan hanya jalan untuk menjadi besar. Seperti yang Yesus katakan, bahwa kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus jadi hamba, kamu harus jadi pelayan. Tapi kerendahan hati adalah jalan untuk kita menjadi kuat. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi kerendahan hati adalah kekuatan. Ketika kita terbentur, ketika kita Bapak Ibu mengalami persoalan, nasihat Yakobus, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menguatkan kita. Jadi kerendahan hati adalah jalan untuk kita dapat kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kerendahan hati adalah jalan untuk anugerah Tuhan turun melimpah-limpah atas hidup kita. Kerendahan hati adalah jalan terbukanya jalan-jalan yang tertutup selama ini. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa mungkinkah saudara sedang bingung, sedang susah, ada jalan-jalan yang tertutup. Kalau saudara ingin melihat jalan itu terbuka, rendahkanlah hatimu. Kalau saudara merasa hari-hari ini mudah tersinggung, marah, sepertinya anugerah Allah begitu kering, rendahkanlah hatimu. Ketika saudara mulai merasa lemah, tidak kuat, tidak bisa berbuat apa-apa, rendahkanlah hatimu. Karena di dalam kerendahan hati ada kekuatan yang luar biasa. Karena Yakobus berkata bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dalam ayat 7 Yakobus 4, tunduklah kepada Allah, lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Bapak Ibu, mari kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Itu adalah jalan untuk menuju kekuatan. Ketika Rasul Paulus pada akhirnya
Dia menyadari bahwa semua yang terjadi, duri dalam daging, iblis yang menggocoh dia, itu tujuannya adalah untuk membuat di tengah-tengah kedahsyatan yang luar biasa dalam pemakaian Tuhan, itu dipakai Tuhan menjadi alat untuk menjagai hatinya supaya dia tidak sombong. Karenanya dalam firman Tuhan, apa yang dia katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, di ayat ke-10 dia berkata, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi banyak hal yang tidak ideal, tidak enak mungkin terjadi atas hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita kembali bergantung, menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Karena itu Mother Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah induk, ibu semua sifat yang baik. Kemurnian, hal-hal yang baik yang kita lakukan disebut amal mungkin, ketaatan. Induk dari semua kebaikan bernama kerendahan hati. Rendah hati akan membuat kita memiliki kasih yang begitu nyata, dan itu menjadi persembahan yang sungguh-sungguh. Mother Teresa seorang yang mungkin tidak sehebat Reinhard Bonnke, sehebat Suzette Hatting, sehebat banyak penginjil-penginjil. Dia hanya orang yang sederhana, tapi dalam kesederhanaannya ditopang dengan kerendahan hati. Dia memiliki kasih yang begitu nyata, sehingga dia pergi ke India, di Kalkuta, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersingkirkan, dan dunia terpengaruh melihat bagaimana pelayanan Mother Teresa. Karena itu kerendahan hati adalah di mana kita menyadari, menerima bahwa kita terbatas, tetapi lewat kerendahan hati itulah kita akan berdampak. Kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih dan penghargaan, dan itu yang dilakukan oleh Mother Teresa. Sehingga walaupun orangnya sudah nggak ada, saudara, dunia mengenal, semua agama mengenal. Karena itu kasih tidak bisa dibatasi oleh apapun, agama manapun. Karena kasih melampaui agama, kasih melampaui apapun, Bapak Ibu. Karena itu rendahkanlah hati kita sebagai jalan anugerah, kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan. Jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka. Relakanlah hati saudara, karena tentu terlalu sulit bagi Tuhan bekerja sama dengan kita selama kita tidak remuk, kita tidak rendah hati. Tuhan punya kesulitan untuk bekerja sama dengan kita, karena dia ingin membangun kerajaannya. Dia ingin pakai kita. Ada hidup Kristus dalam hidup kita, dan selama kita belum remuk lewat kerendahan hati kita, kita tidak akan melihat seperti yang Yesus katakan, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu, dia nggak bisa berbuah. Tapi kalau dia mati, jatuh ke dalam tanah, dia akan berbuah banyak. Saya berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia, biar kita berdampak besar menjadi terang, menjadi realita Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.